Shalom, selamat pagi, selamat kita bertemu kembali dalam Renungan Harian HKBP Jambi. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, marilah kita terlebih dahulu menundukkan kepala. Kasih karunia dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan daripada Roh Kudus itulah kiranya memberkati kamu sekalian. Amin. Saudara, firman Tuhan untuk kita pada hari ini diambil dari kitab Filipi 3 ayat 21, demikianlah bunyinya. Yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini, sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya, yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Saudara, kewarganegaraan itu penting. Bila kita bepergian ke luar negeri, sangatlah penting bahwa kita memiliki sebuah paspor yang membuktikan kewarganegaraan kita. Tidak ada seorang pun dari kita yang ingin mengalami nasib yang sama seperti Philip Nolan yang dikisahkan dalam cerita klasik The Man Without a Country, manusia tanpa tanah air. Karena menutupi nama negerinya, Nolan dijatuhi hukuman untuk tinggal di kapal dan tidak boleh kembali ke tanah airnya atau mendengar namanya maupun kabar tentang kemajuannya. Selama 56 tahun ia berada dalam perjalanan tanpa akhir dari kapal satu ke kapal yang lain, dan akhirnya dia dikuburkan ke dalam laut. Ia adalah seorang manusia tanpa tanah air. Saudara, warga Filipi mendapat kehormatan untuk menjadi warga Romawi. Bila seorang bayi dilahirkan di Filipi, yang penting adalah supaya namanya didaftar pada catatan hukum. Secara rohani demikianlah. Ketika orang berdosa, percaya kepada Kristus dan menjadi warga negara sorgawi, namanya ditulis dalam kitab kehidupan. Saudara, bisa kita baca dalam kitab Filipi 4 ayat 3. Karena itu, orang-orang Kristen mempunyai warga negara ganda, ada di bumi dan di surga. Warga surgawi yang hidup di dunia, jangan patah semangat, karena kita tahu bahwa suatu hari Tuhan akan kembali. Dengan setia kita terus melakukan pekerjaan-pekerjaan baik kita, supaya pada waktu Tuhan datang, Ia tidak mendapatkan ketidaktaatan kita. Paulus menyebutkan bahwa orang percaya akan memperoleh tubuh yang dimuliakan seperti tubuh Kristus. Sekarang yang kita hadapi adalah tubuh yang hina. Seiring waktu akan menuju kepada kematian dan menuju kepada kebinasaan. Tetapi bila kita kelak bertemu dengan Kristus, kita akan memperoleh tubuh kemuliaan. Hal itu akan terjadi sesaat, dalam sekejap mata. Saudara, kita bisa baca dalam 1 Korintus 15 ayat 42. Pada saat itu, segala sesuatu dari dunia ini menjadi tidak berharga bagi kita, karena datang sesuatu yang sangat berharga, yang sifatnya kekal untuk selama-lamanya. Saudara, hidup masa depan kita, orang percaya, telah dijamin dan tersedia bagi kita. Karena itu hidup dalam masa depan berarti membiarkan Kristus mengatur hal-hal dalam hidup kita sesuai dengan susunan yang tepat. Ini artinya, marilah kita hidup dengan nilai-nilai kekekalan yang tampak dan berani mempercayai akan janji Allah untuk masa depan kita, bahwa orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup untuk selama-lamanya. Karena itu saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, selama kita masih hidup di dunia ini, jangan takut dan putus asa, karena ada kehidupan yang kekal. Tubuh yang hina ini akan diubahkan dalam kemuliaannya. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami bersyukur akan Tuhan yang menjamin masa depan kami. Dunia tidak menjaminnya, tetapi Tuhan memberikan kehidupan kekal. Tubuh yang binasa ini akan Engkau gantikan dengan tubuh yang mulia, yang masuk ke dalam kekekalan bersama Engkau di surga. Itulah menjadi pengharapan kami ketika kami berada di dunia ini. Kami tidak takut dan khawatir karena ada Tuhan yang sudah menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, Tuhan memberkati kita.